Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Bagas Madilah dari kelas AP 6B ingin menjelaskan materi dari kelompok 5 tentang sistem pidana dan pemidanaan dalam konsep KUHP baru. Langsung saja, yaitu sistem pidana dan pemidanaan dalam konsep KUHP baru sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan pidana menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis, termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Tujuan pemidanaan, the aim of punishment. Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat sarana untuk mencapai tujuan. Maka di dalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana melalui dua jalur, yaitu satu, pembuatan konsep rancangan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang. Dua, pembaharuan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang. Jika tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut di dalam konsep KUHP baru juga bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan atau kulpabilitas yang merupakan asas kemanusiaan atau individual. Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka di dalam konsep KUHP baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas. Pada Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Jadi, jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 60 konsep rancangan KUHP baru adalah sebagai berikut: pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan di dalam pasal 61 konsep KUHP baru diatur tentang pidana mati yang dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan diatur di dalam pasal 62 konsep KUHP baru yang menentukan bahwa pidana tambahan terdiri dari a. pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban hukum adat. Di dalam pasal 109 ayat 1, konsep KUHP baru ditegaskan pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana nominal, 1. Pidana peringatan atau pidana teguran keras, pidana dengan syarat, pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, pidana denda atau pidana pembatasan kebebasan, pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana penjara atau pidana tutupan. Sementara itu, di dalam pasal 109 ayat 2 konsep KUHP baru dirumuskan jenis-jenis pidana tambahan bagi anak yang terdiri atas perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan, pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban adat. Dari sana dapat kita lihat bahwa anak tidak dikenakan sanksi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Salah satu dari hal yang baru dalam konsep KUHP baru ini ialah jenis pemidanaan yang sangat baru di Indonesia, yaitu pidana kerja sosial. Di samping masih ada lagi konsep baru mengenai pidana denda di dalam pembaharuan hukum pidana ini. Secara kronologis, pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi pidana generasi keempat yang muncul karena adanya anggapan bahwa pidana denda sebagai pidana generasi ketiga kurang efektif jika diterapkan secara luas di masyarakat. Pengertian pidana kerja sosial tidak dijelaskan dalam pasal 83 RUU KUHP. Pengertian pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai perintah terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pidana dan tempat pelaksanaan pidana. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.
Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori 1. Oleh karena itu, konsep KUHP baru yang idenya adalah keseimbangan, maka upaya untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan juga akan diakomodasi, yang salah satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pengaturan pemindahan struktural, apalagi bila mengingat salah satu ide dasar sistem pemindahan dalam konsep KUHP baru adalah ide mendahulukan keadilan dari kepastian hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.